Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga kita pada sore yang baik ini, hari tanggal 19 Januari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita keluarga DKM At-Taqwa KPP Pratama Sumedang dapat berkumpul bersilaturahim dalam suatu kajian ilmu yang baik ya dan hikmat untuk menggapai ridhonya Allah. Salam dan selawat selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan sahabatnya, tabi'in dan para pengikutnya yang insyaallah sampai kita yang dari sini yang hadir dalam majelis ilmu ini yang selalu komitmen istiqomah menjalankan ajaran dan risalahnya sampai yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Sa'adul SQ MMPD yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Kabupaten Sumedang. Benar Pak Kiai ya? Kami sangat berterima kasih dan bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah atas ridhonya Allah Pak Kiai bisa hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah dapat mengisi kajian kita yang pertama kali di awal tahun ini di tahun 2023. Dan insya Allah semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan sebagai informasi jamaah, ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah. Ini merupakan awal dari kepengurusan DKM At-Taqwa. Nanti di bulan berikutnya akan diisi insya Allah oleh tim pengajar Pondok Pesantren ya Pak, dari Al-Hikamus Salafiyah Kota Sumedang. Baik, tidak berpanjang kata, tapi izinkan saya untuk meminta saudari Upi untuk membacakan sekilas tentang profil Pak Kiai. Semoga jemaah kenal Pak Kiai kita. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menyampaikan profil singkat dari Bapak Kiai Haji Syadullah SQ MMPD yang merupakan pimpinan pesantren Al-Hikamus Salafiyah Sumedang. Beliau lahir di Sumedang pada Juli tahun 1975. Memiliki istri bernama Hajjah Yayah Zakiyah dan dikaruniai 4 orang putra. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Aliuddin yang merupakan seorang pendiri pesantren Al-Hikamus Salafiyah di Sumedang yang saat ini beliau pimpin. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Nawawi Abbas yang juga merupakan seorang pendiri pesantren, yaitu Pesantren Al-Hidayah Binong di Subang. Jadi, Bapak Kiai Haji Syadullah selama hidup sampai saat ini sangat melekat dengan kehidupan pesantren. Betul ya Pak Kiai? Kayak kuis ya. Selanjutnya yaitu pendidikan formal Bapak Kiai Haji Syadullah. Selama masa SD sampai dengan SMA, beliau menempuh pendidikan di Sumedang. Kemudian, beliau meneruskan program S1 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, S2 di STIE Ganesha Jakarta, dan saat ini Bapak Kiai Haji Syadullah sedang proses menjalani S3 di Uninus Bandung. Semoga Allah memudahkan urusan perkuliahannya dan dapat lulus sesuai dengan rencana. Amin, amin ya rabbal alamin.
Adapun penghargaan dan prestasi yang telah beliau raih antara lain yaitu Hafiz Terbaik 1 MTQ Nasional di Riau tahun 1994, Hafiz Terbaik 1 STQ Nasional di Bali tahun 1998, Hafiz Terbaik 1 MTQ Internasional di Saudi Arabia tahun 1995. Beliau juga menjadi tamu istimewa Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1995. Selanjutnya, Hafiz Terbaik 1 MTQ Internasional di Yordania tahun 2000. Beliau juga meraih penghargaan terbaik Bupati Sumedang sebagai tokoh masyarakat bidang keagamaan dan pendidikan tahun 2007. Penghargaan tokoh inspiratif Sumedang dari media cetak Sumedang Express 2018. Demikian profil singkat Bapak Kiai Haji Sya'dullah SQ MMPD. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Upi. Kita sangat bersyukur ya. Ternyata Pak Kiai kita insya Allah banyak prestasi dan dihargai oleh ya masyarakat. Ya insya Allah kajian kita ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebagai catatan, nanti di akhir kajian Pak Kiai, jamaah boleh bertanya tentang materi yang disampaikan atau tentang hal lain, boleh Pak Kiai ya? Boleh. Jadi tema kita ini adalah pembinaan mental dan iman, sekaligus bekerja adalah ibadah dan bekerja adalah syahid ya Pak Kiai ya. Mangga kalau gitu Pak Kiai dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang saya hormati Bapak Priyanto, leres Pak? Sebagai Ketua DKM Masjid At-Taqwa, sekaligus tadi boleh mengatakan beliau orang nomor 2 di lingkungan kantor KPP Pratama. Saya baru ke sini Pak. Yang saya tahu kantor pajak itu di sana, di Sumedang. Dan biasanya teman-teman saya kalau ada surat dari pajak itu malas datangnya biasanya. Ternyata orang pajak itu ramah-ramah ya. Ya biasanya dipanggil ke perpajakan ditagih biasanya gitu kan. Jadi sok malas datang. Tapi ternyata ramah-ramah gitu ya. Begini Pak Priyanto, saya juga dapat surat undangan dari tahun kemarin suruh melaporkan harta itu ya belum datang gitu. Saya sudah konsultasi sama teman-teman sama tim, ya nantilah kita datang insyaallah. Nama itu membawa rasa Pak gitu. Ya, jadi kalau Pak Priyanto ini beliau jadi ketua DKM itu sangat pas sekali. Priyanto, pria yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan beliau memimpin di sini kan, walaupun nomor 2 karena nomor 1-nya lagi PLT katanya. Sekarang lagi musim PLT Pak di mana-mana. 2023 apalagi ya. Tahun kemarin Gubernur Jakarta dan sebagainya banyak yang PLT. Nanti 23 Agustus, September banyak yang PLT. Ini nanti berimbas semua ke bawah, banyak yang PLT juga nanti kan itu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Priyanto selalu sehat, ya, panjang umur, ya, tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya juga datang ke sini atas bahasa Sunda nama Al-Fukahna Pak Tito ya. Pak Tito kenal dengan santri saya ya. Ya Pak Tito yang asli, gak tahu asli, penting orang-orang sana gitu. Nama membawa rasa juga Pak Tito ini, makanya dekat dengan Allah. Tiap hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu-satu sampai jam 5, jam 6 nggak selesai. Saya tidak tahu tadi, kok begitu lancarnya ibu, siapa tadi yang membacakan profil saya itu? Iya, dari mana itu Bu dapat itu? Saya nggak tahu malah gitu. Kok bisa-bisanya gitu dapat profil itu. Tapi yang mudah-mudahan bermanfaat ya, karena saya juga dulu banyak mengambil ibrah pelajaran dari tokoh-tokoh, dari ulama-ulama yang dituliskan biografi beliau gitu, sehingga ingin mengikuti seperti beliau. Mudah-mudahan kadang-kadang suka ini Pak, kalau disebutkan profil itu ya, ini orang suka enggak gitu ya. Takutnya orang enggak suka dengan hal seperti itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi sekalian, ya tradisi saya di pesantren seperti ini, kalau datang ke sini pakai sarung, mohon maaf. Seperti Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, kalau Bapak-bapak kan pakai celana panjang. Kalau pakai sarung kan enggak sesuai adat juga di sini ya. Lah saya di pesantren ya pakai sarungan, kemana-mana pakai sarung. Di samping agak bebas Bu ya kalau pakai sarung itu. Kalau ke kamar mandi nggak usah buka ini, langsung aja ya kan, gampang sekali. Kalau bapak kalau ingin punya anak banyak katanya sering pakai sarung aja biar gampang gitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam sebuah acara yang cukup mulia, yang sangat mulia, yaitu sebuah acara kajian keilmuan yang insya Allah akan dalam rencananya akan dilaksanakan rutin setiap bulan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ketika manusia itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin tidak akan ada yang sulit bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam suasana yang sulit, dalam menghadapi berbagai macam masalah, pasti Allah akan menyelesaikan masalah-masalah itu untuk kita semua. Asal kita mau dekat dengan Allah. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu sekalian, Ibu yakin dengan Allah SWT? Bapak yakin bahwa Allah itu ada? Oke. Nah, pertanyaan harus dari situ dulu. Kalau nggak yakin, ngapain juga kita ngadain pengajian di sini kan? Ngapain juga hadir di sini? Kalau kita nggak yakin dengan Allah, Allah itu Tuhannya kita. Allah itu Tuhannya orang Islam. Berarti ini mengaku semuanya sebagai orang Islam. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian yakin Allah ada bersama kita nggak? Yakin nggak? Ya. Karena jangan disamakan yakin kita kepada Allah dengan yakin kita kepada istri kalau Bapak. Kalau Ibu yakin kepada suami. Bapak sekarang di sini istrinya tidak datang kan, tidak bersama Bapak. Tapi Bapak yakin ada istri Bapak di rumah atau sedang di mana sekarang? Yakin ada? Yakin karena kadang bertemu dengan kita. Tapi karena mungkin tidak melihat kita hari ini, tidak bersama dengan kita, mungkin bapak-bapak bisa melakukan apa saja ketika jauh dengan istri. Ya kan? Itulah kenapa banyak suami yang selingkuh. Karena istrinya jauh, lama nggak ketemu, tapi yakin punya istri itu, ada istri itu yakin. Seperti ibu-ibu juga sama. Yakin bapaknya ada, suaminya ada di rumah. Tapi sekarang kan tidak bersama dengan ibu. Allah itu tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita yakin kepada Allah, Allah itu ada, maka kita juga harus yakin bahwa Allah itu sedang bersama dengan kita. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan Lillahi Ta'ala, kita mengatakan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini dengan ucapan Bismillah, dengan nama Allah. Kita melaksanakan kegiatan ini karena Allah, Lillahi Ta'ala. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah bahwa kegiatan ini atau keberadaan Bapak Ibu sekalian dari mulai pagi di sini sampai nanti pulang itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang namanya pengawasan, Pak. Karena apa? Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selalu berbuat yang terbaik di dunia ini. Selalu ingin berbuat baik terhadap sesama. Selalu ingin berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira di kantor seperti ini pahamlah yang namanya itu ada gium manajemen. Pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa selalu diawasi oleh Allah, maka akan selalu melakukan yang terbaik, baik untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian maupun untuk orang lain. Ini yang namanya disebut dengan ma'allah. Ma'allah itu beserta Allah.
Dan ini adalah hukum dasar kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya kematian. Jadi Bapak mau ngaku atau tidak ngakui, mau beriman atau tidak beriman, orang-orang di luar sana, Allah itu akan selalu bersama dengan makhluknya, akan selalu bersama dengan kita. Ini hukum dasar kehidupan. Seperti halnya mati. Bapak mau mengakui atau tidak mengakui, mau percaya atau tidak percaya, pasti akan terjadi kematian itu. Kita dilahirkan, begitu dilahirkan kemudian menjadi bayi, menjadi anak-anak, selanjutnya menjadi remaja, selanjutnya menjadi dewasa, menikah, punya anak. Setelah punya anak, kemudian anak kita punya anak, hanya kita jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Ya kan? Kemudian semakin tua, kemudian meninggal dunia. Nggak ada orang yang begitu dilahirkan kemudian langsung dewasa, nggak ada. Atau dibalik, setelah dewasa menjadi bayi, enggak. Itu adalah hukum dasar kehidupan. Maka kebersamaan kita dengan Allah itu adalah hukum dasar. Mau diakui atau tidak, Bapak mau mengelak dengan cara apapun, Allah tetap bersama dengan kita. Bapak sekalian yang saya hormati, karena itulah kita sekalian harus betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Kebersamaan Allah dengan kita ini ada dua macam, Pak. Satu disebut dengan ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah dengan makhluk secara umum. Ada ayat Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ini kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, artinya secara umum. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa mereka menyembunyikan sesuatu kepada manusia, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'hum, karena Dia itu atau Allah selalu bersama dengan mereka. Wa huwa ma'hum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyembunyikan sesuatu dari orang lain atau dari makhluk lain, seorang suami menyembunyikan uang gajinya dari istrinya, Allah itu akan melihat itu. Ini ayatnya jelas, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Walaupun bagaimana ibu sekalian, bapak sekalian menyembunyikan sesuatu dari suami atau dari istri, Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'hum, karena apa? Karena Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu bersama dengan mereka. Selalu bersama dengan para makhluk. Artinya apa Bapak sekalian? Kebersamaan Allah secara umum itu adalah penyertaan, mengawasi. Apapun yang dilakukan oleh manusia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'iyah khassah, kebersamaan secara khusus, ini khusus bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka dikatakan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. La tahzan alaihim. Jangan bersedih, innallaha ma'ana. Allah selalu dengan kita. Kebersamaan Allah secara khusus dengan orang mukmin, dengan orang muslim, orang yang taat kepada Allah, kebersamaan itu dalam rangka pembelaan, dalam rangka perlindungan. La tahzan innallaha ma'ana, kata Allah. Kamu jangan takut, jangan bersedih. Aku selalu bersama dengan kamu, gitu kata Allah. Artinya kita kalau punya kalau merasa ada sesuatu hal yang menyebabkan kita bersedih, jangan keterusan bersedih karena Allah selalu bersama dengan kita. Allah melakukan pembelaan. Ini kan ceritanya ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi dikejar oleh orang musyrik, oleh orang kafir dikejar. Hanya beliau sampailah ke Gua Sur namanya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah melaksanakan umroh atau ibadah haji, nanti biasanya diajak ziarah ke situ atau berkunjung, berwisata ke situ. Ada Gua Sur di sana. Di Gua Sur itu, Bapak Ibu sekalian, beliau berdua, padahal orang musyrik, orang kafir begitu banyaknya dan sudah dikelilingi oleh orang kafir, orang musyrik. Abu Bakar ini takutan, Pak. Ketakutan karena beliau hanya berdua dan jejak beliau ini sudah diketahui oleh orang-orang kafir itu. Tapi kata Nabi apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah selalu bersama kita.
Maka kemudian Kanjeng Nabi itu dan Abu Bakar itu kemudian dilindungi oleh Allah melalui apa? Yaitu dengan sarang laba-laba yang memenuhi pintu gua itu. Akhirnya orang-orang kafir, orang musyrik tidak bisa melihat ke dalam. Jadi kita ini biasanya kalau ada di pesantren biasanya ada yang mengatakan kalau membunuh cecak itu katanya dibolehkan. Kenapa? Karena cecak itu suka ngintip. Akhirnya suka ngasih tahu kepada musuh. Dan itu kejadian waktu itu zaman dulu sahabat-sahabat termasuk ke Kanjeng Nabi pernah dikejar oleh orang-orang kafir musyrik, kemudian diberitahu persembunyiannya oleh cecak gitu. Makanya cecak itu boleh untuk dibunuh katanya. Tapi sarang laba-laba sunnah untuk dibersihkan saja sarangnya. Gitu. Karena dulu pernah melakukan perlindungan terhadap persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Di situ kemudian Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita, tidak usah takut, tidak usah bersedih. Jadi kekhususan orang yang dikhususkan bersama dengan Allah itu adalah orang-orang mukmin, orang muslim, orang yang taat kepada Allah. Dan disitulah pembelaannya Allah kepada orang-orang mukmin. Maka ketika kita ingin atau seorang makhluk, seorang manusia ingin meningkat derajatnya dari yang tadinya bersama Allah secara umum menjadi derajatnya meningkat bersama Allah secara khusus, maka tingkatkanlah ketakwaan, tingkatlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dikatakan di dalam surah An-Nahl. Allah selalu bersama orang-orang yang takut kepadanya, artinya takwa kepada Allah, dan bersama orang-orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita selalu taqarrub, selalu dekat dengan Allah, tidak usah takut hidup ini. Sudah dijamin oleh Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa baik laki-laki maupun perempuan beramal soleh, kemudian dia takut kepada Allah, iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia pasti diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilah solihan itu ya seperti bapak-bapak ibu sekarang bekerja. Karena bekerja ini diperintah. Di dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira. Ketika kalian selesai melaksanakan salat Jumat atau sholat fardu, artinya melaksanakan ibadah kepada Allah, maka fantashiru fil ar, menyebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh bekerja. Tetapi pekerjaan kita ini adalah wasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu jalan, ya jalan. Jalan karena kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan yang menentukan berapa hasilnya, bagaimana kehidupan kita dari hasil pekerjaan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam bekerja tidak usah mikir hasilnya seperti apa nanti. Pokoknya bekerja saja dengan sebaik-baiknya, maka Allah nanti yang menentukan rezeki kita. Kita ini bekerja dalam rangka menyambut atau menjemput rezekinya Allah. Karena pada waktu usia kita di 4 bulan di dalam kandungan, Bapak Ibu sekalian, janin itu sudah ditentukan jodohnya siapa, rezekinya berapa, seberapa banyak rezekinya, umurnya berapa, itu dalam usia 4 bulan di dalam kandungan. Tapi kewajiban kita adalah menjemput rezeki itu. Maka kita suka berdoa, yakinlah semua hafal punya doa sapu jagat. Apa Bu? Doa sapu jagat. Mana itu doa? Hafal enggak doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa Bapak Ibu sekalian jangan ditinggalkan. Setiap Bapak Ibu sekalian berdoa jangan ditinggalkan doa ini. Di akhir, boleh di awal juga. Di akhir baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suatu ketika ada sahabat Nabi sakit Pak. Sudah seminggu enggak sembuh-sembuh. Akhirnya didatangi oleh Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, kenapa kamu sakit? Apa kamu kena teluh? Kena guna-guna? Enggak. Gitu. Apa kamu melakukan sesuatu sehingga kamu sakit parah tidak bisa diobati? Enggak. Kata. Terus kamu ngapain? Bisa sakit seperti ini? Kata dia, saya ini pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, daripada saya disiksa nanti di akhirat,
Daripada saya nanti dimasukkan ke dalam api neraka, mending saya disiksa saja di dalam dunia ini. Jadi dia berdoa ingin disiksa di dunia ini, nanti asal di akhirat masuk surga. Akhirnya dikasih sakit, Bapak sekalian, yang susah sekali obatnya. Kata Nabi, tidak boleh kita berdoa seperti itu. Karena keinginan kita itu pasti ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Akhirnya Nabi memberikan obatnya, yaitu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar setiap pada salat 11 kali selama 1 minggu, dan alhamdulillah itu sahabat itu sembuh sakitnya. Apa sih isinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini doa yang ada di dalam Al-Qur'an, Bapak sekalian. Doa yang paling afdal itu adalah doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, itu yang paling afdal. Yang kedua adalah doa yang ada di dalam hadis Nabi. Yang ketiga adalah doa yang biasa dibacakan oleh para alim ulama. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini adalah doa yang ada di dalam ayat Quran. Karena itu paling afdal kalau dibaca. Isinya apa? Kita meminta kepada Allah, ya Allah, bahagiakan saya di dunia dan bahagiakan saya di akhirat nanti, dan jauhkan saya dari api neraka. Ya. Sebenarnya orang doa itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Yang namanya bahagia di dunia, kita berpikir ingin punya rumah yang bagus, jadi. Kita berpikir ingin meminta kepada Allah, baru berpikir saja. Kita ingin punya mobil yang mewah, ada mobil mewah. Kan begitu. Segala punya, segala ada, kita bahagia. Sudah cukup sebetulnya. Ya kadang-kadang kita suka merincinya kan. Ibu sholat tahajud. Sholat tahajudnya 2 menit. Doanya 1 jam. Ya Allah, saya punya cicilan belum lunas. Ya Allah, sawah tendang mau dijual, saya ingin beli. Ya Allah, itu kulkas belum selesai pembayarannya. Ya Allah, tolong suami saya jangan selingkuh. Wah, segala disebutkan itu. 1 jam doa. Hari sholat tahajudnya dengan 2 rakaat. Itu sama dengan orang yang bekerja hanya 1 jam, gajinya ingin sama dengan yang 10 jam. Ya kan? Coba ibu kalau punya orang bekerja di rumah, pekerja tukang ya. Yang satu bekerja dari jam 7 sampai jam 12. Yang satu dari jam 7 sampai jam 5. Sama enggak gajinya? Enggak kan? Kalau yang dari jam 7 sampai jam 12 enggak, gajinya pingin disamakan dengan yang kedua tadi, pasti kita marah kan? Sholat itu adalah bekerjanya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaiknya kalau kita berdoa itu bekerja dulu. Sholatnya yang lama, baca Qur'annya yang banyak, zikirnya yang banyak, baru kita berdoa. Bahkan Allah menjamin, man syaghalahul Qur'an, orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sibuk berzikir kepada Allah, tidak perlu minta kepada Allah. Allah pasti memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Ya kan gitu. Kita lebih banyak mintanya apa lebih banyak bekerjanya? Lebih banyak memintanya kan? Lebih banyak meminta daripada kita membaca Qur'annya, daripada kita zikirnya. Padahal yang lebih baik adalah zikir yang banyak, baca Qur'an yang banyak, baru meminta kepada Allah. Meminta itu 1 menit sudah cukup lah. Dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sudah cukup. Dibahagiakan di dunia ini kan berarti segala punya sesuai dengan kapasitas kita tentu. Kalau ukurannya uang kan beda-beda Bu ya. Kalau ibu bahagia kalau uangnya 1 miliar, ya. Kalau saya bahagia kalau sudah 1 triliun. Kan beda-beda kan? Kalau ukurannya uang. Karena Allah itu memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Banyak tuh orang yang tiba-tiba dapat penggantian uang tol itu kan pingsan, bahkan ada yang meninggal. Biasa uang recehan tiba-tiba miliaran duitnya, bingung dia kan gitu. Nah, ternyata tidak membahagiakan uang yang banyak itu Pak. Ya, bahagia itu relatif. Tergantung pada masing-masing. Uang banyak, suami selingkuh, gak bahagia Bu. Ya. Jadi kebahagiaan kita ini adalah kebahagiaan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin meningkat dari makhluk yang selalu dibersamai oleh Allah hanya sebagai pengawasan saja, maka kita harus meningkat ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw, itu. Takwa kepada Allah kita tingkatkan. Apa orang yang takwa itu? Taat kepada Allah. Perintah Allah dilaksanakan. Waktunya sholat, laksanakan sholat. Waktunya puasa, laksanakan puasa. Tambah dengan yang sunah-sunahnya. Jangan dianggap Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sholat wajib, kemudian sudah selesai ibadah.
Sholat wajib itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, disiksa oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan zakat, zakat itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan, dosa, disiksa oleh Allah. Gitu. Kalau kita ingin lebih dari itu, kalau orang berdagang itu ya modalnya Bu ya. Jadi kita ini kalau melaksanakan sholat wajib, puasa wajib, melaksanakan zakat, itu baru kembali modal. Belum ada untungnya. Kalau kita ingin banyak untungnya, laksanakan yang sunnah-sunnahnya. Contohnya ini, ikut pengajian. Ya kan? Orang ikut pengajian itu sampai dengan jihad. Jadi jihad itu bukan hanya ikut ke medan perang saja. Ikut pengajian itu juga jihad. Laksanakan puasa sunnahnya. Sholat bukan hanya sholat wajib 5 waktu, tapi juga rawatibnya dilaksanakan. Sholat tahajudnya dilaksanakan. Sholat duhanya dilaksanakan. Baru kita dapat untung. Kalau kita yang wajib-wajib biasa dilaksanakan, berarti kita baru kembali modal saja. Apalagi kalau yang wajib juga tidak dilaksanakan, maka ini disebut kata Nabi itu disebut dengan orang pailit ini, orang bangkrut ini. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang tidak melaksanakan sunnah pun tidak yang wajib pun tidak dilaksanakan. Akhirnya timbangannya, Bapak Ibu sekalian, timbangan kebaikannya itu lebih sedikit daripada timbangan kejelekannya. Gitu. Nanti kalau di akhirat akan ditimbang nanti. Amal-amal solehnya berapa, kemaksiatannya berapa. Kalau kemaksiatannya lebih banyak sehingga tidak bisa menutupi, bahkan justru malah lebih gitu kemaksiatannya, nah ini disebut orang bangkrut, orang pailit gitu. Bapak Ibu sekalian, nah karena itulah maka kita wajib meyakini, mengimani bahwa Allah selalu bersama kita. Kalau Allah bersama kita, berarti kita dalam pengawasan Allah. Kalau Allah mengawasi kita, berarti kita selalu berbuat baik kepada Allah. Nanti Bapak Ibu sekalian akan masuk pada yang disebut dengan tidak hanya memahami kita sebagai muslim tidak hanya memahami bahwa kita ini Islam, tapi juga memahami keimanan kita, juga pada akhirnya kita akan disebut dengan ihsan. Karena ada tingkat-tingkatan Bu. Satu disebut dengan Islam, Islam, iman, ihsan. Orang Islam ini, muslim ini belum tentu iman Bu. Tapi kalau orang iman, maka dia pasti muslim. Dia yakin kepada Allah, mengimani Allah, maka dia pasti muslim ini. Tapi orang yang mengaku Islam belum tentu iman kepada Allah. Ada lagi tingkatan yang berikutnya adalah ihsan. Orang yang ihsan ini, orang yang sudah yakin imannya juga Islam. Jadi sekali lagi, orang Islam belum tentu mukmin. Maka dalam doa biasanya Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Didoakan orang mukmin dan orang Islam. Ada dua. Orang Islam belum tentu mukmin. Orang mukmin belum tentu ihsan. Tapi orang ihsan pasti mukmin, pasti muslim. Orang beriman pasti muslimnya. Hanya belum tentu ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu adalah kalau dalam beribadah, dia beribadah itu anta'budallah. Dia dalam beribadah yakin Allah melihatnya. Bahkan dia pun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan kalau dalam beribadah. Kalau dalam beramal soleh, ihsan itu adalah lebih banyak memberi daripada menerimanya. Dia lebih banyak memberi pada orang lain daripada menerima dari orang lain. Itu ihsan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini orang yang ihsan. Membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Bisa nggak Bu? Orang berbuat jelek kepada kita, memusuhi kepada kita, tapi oleh kita dibalas dengan kebaikan. Bisa nggak? Kalau belum bisa, berarti belum berihsan itu namanya. Ketika Kanjeng Nabi berdakwah di daerah Taif, beliau dilempari oleh telur busuk, dilempari oleh tai onta, dilempari oleh batu. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul, orang-orang ini boleh nggak kalau saya angkat itu gunung Uhud, biar saya lemparkan kepada orang-orang ini, biar mereka musnah di muka bumi ini. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, jangan ya Jibril, biar saya doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang sudah begitu berbuat jelek kepada beliau, menganiaya beliau, tapi oleh beliau didoakan agar mendapatkan hidayah. Beda dengan kehidupan kita di masyarakat kita. Saya punya tetangga itu ketika kita pinjam garam, minta garam nggak dikasih, kan marah kita ini. Awas nanti lamun manehna butuh uyah, butuh gula, mau dibere kan gitu. Kita marah. Padahal itu tidak baik sebetulnya. Yang terbaik itu adalah
ketika dia butuh kepada kita, memerlukan kita, kita memberikannya. Walaupun mereka tidak pernah memberi kepada kita. Ini namanya ihsan. Dan ini akhlak yang mulia, Allah yang memang sulit untuk kita lakukan. Tapi harus belajar terus. Selain kita berislam, kita beriman kepada Allah, kita harus belajar menjadi orang-orang yang ihsan. Lebih banyak memberi daripada menerima. Kalau beribadah betul-betul melihat kepada Allah dan yakin Allah melihat kepada kita. Dalam berakhlak, yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat pesan dari beliau, jangan terlalu lama katanya. Begitu Pak Pekan ya. Ya, karena ini sebagai pembukaan saja. Yang penting bahwa kesimpulannya adalah bahwa kebersamaan kita, kebersamaan Allah dengan kita atau disebut dengan ma'allah itu harus betul-betul kita yakini sehingga kita melakukan segala sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, yang terbaik, dan ini akan bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk lingkungan kita, termasuk untuk perusahaan, untuk tempat kerja kita, insya Allah akan bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan mangga silakan. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau enggak saya akan catat. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Sukron. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Yang pada prinsipnya sih kalau saya ambil dari kajian Pak Kiai adalah Allah itu selalu mengawasi kita Pak Kiai ya. Sehingga kita dengan pengawasan Allah itu bisa berkinerja dengan baik. Dan segala masalah itu ternyata bisa terselesaikan dengan Allah asal kita dekat dengan Allah dengan takwa ya Pak. Pak Kiai benar ya Pak Kiai ya. Nah seperti itu. Jadi kerja saya ngawasin teman-teman. Saya KI Pak Ustadz. Jadi juga kayaknya terbantu nih. Seharusnya kalau memang habis pulang dari sini teman-teman kan menjadi bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sih pribadi kita insya Allah menjadi pribadi yang ihsan, yang beribadah seolah-olah Allah melihat kita dan kita melihat Allah. Gimana Ahwat? Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada? Kayaknya sudah jelas Pak Kiai. Penjelasan Pak Kiai itu jelas. Tapi kan nggak tidur, saya yakin nggak tidur kan Pak? Ada? Oh ya. Sebentar, sabar. Pengen pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten mau tanya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan nasibnya, hidupnya seperti apa, jodohnya siapa dan sebagainya. Apakah Allah juga sudah menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, Pak? Ya itu, Pak. Kalau memang sudah ditentukan gitu, berarti udah tahu dong ini nasibnya seperti ini, berarti ini masuk neraka gitu. Itu aja sih Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab aja ya. Di dalam doa yang tadi kita bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu lanjutan ayatnya adalah ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kebahagiaan di dunia itu harus diusahakan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, orang yang nasibnya baik itu adalah karena hasil usahanya, kasabu. Kalau di masyarakat suka di tempat saya biasanya kalau ada mahasiswa selesai habis wisuda suka ditanya sama tetangganya, "Jang, pakasaban teh naon ayeuna teh?" Pakasaban. Pakasaban itu artinya pekerjaan, usaha. Di situ disebutkan itu adalah ngambil dari ayat Quran, kasabu. Itu usaha. Nah, nasib itu adalah nasib yang baik itu hasil dari usahanya. Maka ketika kita ingin bahagia di dunia, kita harus berusaha. Kita ingin punya uang banyak ya usaha, gitu maksudnya. Nah, usaha itu wasilah kita menjemput rezeki kita, gitu. Begitu juga kalau kita ingin bahagia di akhirat, kita ingin masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita ingin baik, ingin masuk surga, kita juga harus berusaha. Bagaimana? Beramal soleh. Kalau bekerja yang jujur, yang amanah, kan gitu. Beribadah sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarangnya. Nah, itu usaha kita. Akhirnya apa? Akhirnya yang menentukan orang itu masuk surga, masuk neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya. Tapi Allah sudah memberikan kuncinya. Caranya adalah berusaha itu.
Ingin bahagia di dunia, usaha sesuai dengan keinginan kita berusaha di dunia ini. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, Allah katakan, wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Siapa yang masuk surga itu? Amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh. Amanu itu apa ya? Ibadah mahdhah, Bu. Ya, yakin pada Allah, maka kita melaksanakan ibadah. Amal soleh itu adalah ibadah ghair mahdhah. Muamalah, bekerja, berhubungan dengan sesama makhluk. Itu muamalah. Dan ini harus dilakukan dua-duanya. Kita beribadah terus kepada Allah, sholat terus, tapi nggak pernah gaul dengan manusia. Tidak mau bekerja untuk menjemput rezekinya Allah, ini tidak amal soleh namanya. Nah, ketika dua-duanya kita laksanakan, Allah menjadikan ulaika ashabul jannah. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga, ditempatkan di surganya Allah. Jadi ketentuan tadi bahwa Allah itu siapa yang masuk surga, Allah yang menentukan, tapi tidak ditentukan apa namanya? Pada waktu umur 4 bulan itu tidak ditentukan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita adalah berusaha. Ada sebuah pepatah para ulama. An-nasu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu merencanakan, Allah yang menentukan hasil akhirnya. Bapak Ibu sekalian, yakinlah di kantor seperti ini pasti membuat yang namanya rencana anggaran. Betul kan? 1 tahun ini dibuat rencana, anggarannya sekian. Di tengah tahun itu ternyata ada musibah. Ternyata ada halangan akhirnya yang tadinya untuk anggaran kegiatan pengajian. Ternyata yang tadinya dianggar sekian juta, ternyata ada masalah, dilempar dulu ke sana, dikirim dulu ke sana. Ini ketentuan Allah. Pemerintah kita membuat RAPBN, membuat RAPBD, dan seterusnya kan. Dibuat rencana-rencana, tapi kan Allah yang menentukan hasil akhirnya. Orang Cianjur membuat RAPBD segitu bagusnya, di tengah-tengah tiba-tiba kemarin ada gempa, akhirnya banyak ke situ diarahkan dulu dana itu kan. Itu Allah yang menentukan hasil akhir. Maka kita tidak boleh hanya menggantungkan diri kepada Allah saja, tapi tidak berusaha, jangan. Itu namanya kalau zaman dulu itu sebutnya kaum Jabariyah. Ada kaum Jabariyah yang selalu menggantungkan diri kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada hasil usaha manusia. Ada juga kaum disebutnya Qadariyah. Ya, Qadariyah ini orang yang pahamnya yakin dengan hasil usaha manusia saja, tapi tidak yakin dengan ketentuan Allah. Maka ya kalau ada ini di masyarakat tiba-tiba ada orang, punten ya, ada orang maling motor, terus dibawa ke kantor polisi. Kamu kenapa maling motor? Ya ini kan ketentuan dari Allah. Saya sudah ditakdirkan oleh untuk maling motor. Ini orang orang Jabariyah ini namanya kan gitu. Ada orang keliling-keliling, saya tanya, mau kemana ini? Mau dakwah. Di mana? Di Sumedang. Dari mana asal? Dari Sumatera. Loh, udah berapa lama di sini? Udah 1 bulan. Terus anak istri gimana di sana? Ya saya titipkan saja kepada Allah. Makannya, rizkinya. Ini enak saja sebenarnya gitu. Ini orang Jabariyah ini, ya. Maka kita tidak boleh seperti itu karena ketentuan dari Allah sudah jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Harus ada usaha. Setelah berusaha kita berdoa. Ada tuh pepatah ora et labora kan? Usaha dan berdoa. Setelah kita berusaha terus nanti Allah yang menentukan hasilnya kan gitu. Itu Bapak sekalian. Kira-kira begitu, Bu? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi dari ibu-ibu? Udah, Bapak-bapak? Baik, kalau begitu. Sebelum ditutup, saya ada sebuah kisah inspiratif. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk keyakinan kita. Suatu ketika ada seorang yang orang Bani Israel datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, apakah Tuhanmu tidur? Jadi dia tidak yakin dengan yang namanya Allah itu, bahwa Allah itu Allah itu tidak tidur gitu. Kata Nabi, jangan ngomong begitu, nanti Allah marah sama kamu, kata Nabi Musa. Tapi dia tetap ngotot, minta jawaban. Mana buktinya bahwa Allah itu tidak tidur? Katanya. Akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong kamu ambil gelas 2 atau botol 2. Botol kaca. Terus kamu nanti malam pegang itu. Sebelum saya perintahkan untuk dilepaskan, kamu pegang. Hanya dipegang dua-duanya, Pak. Semalaman beliau pegang itu botol itu. Waktu ngantuk, ditahan ngantuknya, akhirnya enggak jatuh. Terus ini kok enggak turun-turun perintah Allah untuk melepaskan itu. Akhirnya sampai pagi hari ngantuknya sudah enggak kuat kan dia.
Akhirnya betul-betul ketiduran dan gelas yang dipegang oleh beliau itu jatuh, hancur dua-duanya. Turunlah wahyu kepada beliau. Itulah kalau saya tidur, langit sudah runtuh menimpa bumi ini dan bumi ini akan hancur kalau saya tidur, kata Allah. Itu saja buktinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat Allah itu tidak tidur. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian melihat para koruptor ditangkap oleh KPK, itu koruptor yang apes itu Pak. Karena KPK itu tidak bisa mengawasi semuanya pejabat di Indonesia ini. Hanya yang apes saja. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Allah selalu mengawasi kita. Karena itu, kalau sudah Allah menentukan ini orang masuk neraka, Allah tidak akan kemudian ditipu oleh manusia. Allah tidak akan lepas pengawasannya kepada kita. Allah tidak tidur. Allah pasti terus mengawasi kepada kita. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan satu ibroh, kita suatu tauziah, insight buat kita hidup menjalani kehidupan sebagai karyawan Direktur Jenderal Pajak ke depan. Kalau Allah itu tidak pernah tidur dan Allah selalu mengawasi kita. Baiklah, sebelum kita tutup bisa didoa, bisa Pak Tei? Ya, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Kiai. Enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika kalimati sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Baiklah. Sebagai penutup, mari kita baca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.